Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Sinidin Ayu Agustina, NIM 220053, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi, SE MM CTMP CMC CPGAM CPLM and CIB. Saya akan merangkum mata kuliah Komunikasi Bisnis semester 3. Pengertian komunikasi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Proses dalam komunikasi adalah urutan langkah-langkah atau tahapan yang terjadi saat pesan atau informasi dikirimkan dari pengirim kepada penerima. Proses ini melibatkan sejumlah elemen yang bekerja bersama untuk memfasilitasi pemahaman dan pertukaran pesan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses dalam komunikasi. Pertama, pengirim atau sender. Pengirim adalah individu atau entitas yang memulai proses komunikasi dengan merumuskan dan mengirim pesan kepada penerima. Pengirim memiliki niat atau tujuan dalam mengirim pesan yang bisa berupa informasi, gagasan, perasaan, instruksi, atau pesan lainnya. Pesan atau message. Pesan adalah informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berbentuk lisan atau ucapan, tulisan atau teks, visual atau gambar untuk grafik, atau bahkan tindakan. Pesan harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami oleh penerima. 3. Saluran komunikasi atau channel. Saluran komunikasi adalah media atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim kepada penerima. Saluran ini bisa berupa komunikasi langsung seperti percakapan tatap muka, surat, email, media sosial, telepon, atau berbagai bentuk media lainnya. 4. Penerima atau receiver. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim. Tugas penerima adalah untuk menerima, menguraikan, dan memahami pesan yang diterimanya. Penerima harus membuka pikirannya untuk menerima informasi dengan benar. Umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respons atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Ini penting karena umpan balik dapat menginformasikan pemahaman yang benar atau membantu klarifikasi jika ada kebingungan. Umpan balik juga dapat memberikan informasi kepada pengirim tentang efektivitas pesan mereka. Keenam, konteks komunikasi atau konteks. Konteks merujuk pada latar belakang, situasi, atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat memengaruhi bagaimana cara dipahami atau diterima. Misalnya, pesan yang sama dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. 7. Gangguan atau noise. Gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi transmisi pesan dengan jelas. Ini bisa berupa kebisingan fisik, gangguan teknis, perbedaan budaya, atau bahkan gangguan internal seperti distraksi. Kedelapan, tujuan komunikasi atau purpose. Setiap komunikasi memiliki tujuan tertentu seperti informasi, persuasi, instruksi, atau hiburan. Pengirim dan penerima harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan komunikasi agar pesan berhasil mencapai tujuan tersebut. 9. Dampak komunikasi atau efek. Dampak komunikasi adalah hasil akhir dari proses komunikasi dan mencakup perubahan dalam pemikiran, pemahaman, atau tindakan penerima sebagai respons terhadap pesan yang diterima. 2. Model dan cakupan komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Unsur komunikasi ada 5, yaitu komunikator atau who, komunikator, source, sender. Pesan says what, message. Media in channel atau channel media. Komunikan, to whom communicant, communicated, receiver, recipient, effect atau effect, impact, influence. Bentuk dasar komunikasi ada 2, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepemahaman
antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Feedback atau umpan balik dapat komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi. Beberapa kesalahpahaman untuk komunikasi seperti bahasa budaya, kebenaran semu, penipuan, tujuan tidak jelas, salah paham, sisi historis atau pengalaman, menganggap enteng lawan bicara, mendominasi pembicaraan, dan pihak ketiga. Komunikasi dalam organisasi, Katz dan Kahn berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Beberapa pola komunikasi bisnis. Pertama, pola komunikasi pasif. Orang yang menerapkan komunikasi ini biasanya susah mengekspresikan diri mereka dan cenderung mengalah kepada orang lain. Akibat dari pola komunikasi ini biasanya sering terjadi miskom dan muncul rasa emosi negatif yang terpendam karena mereka tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Yang kedua, pola komunikasi agresif. Orang yang menerapkan pola komunikasi agresif ini biasanya mempunyai keinginan untuk mendominasi segalanya. Ciri dengan komunikasi ini biasanya suaranya keras, kontak matanya intens, dan mengontrol orang dengan cara intimidasi atau dengan cara apapun. Ketiga, pola komunikasi pasif-agresif. Makna dari pola komunikasi ini yaitu biasanya di luar terlihat pasif, tetapi makna kata-kata yang dilontarkan cukup agresif. Ciri orang dengan pola komunikasi ini adalah cara berbicaranya pelan, tidak terdengar, dan susah mengkomunikasikan pendapatnya dengan jelas. Apa dipikirkan dan dirasakan dalam dirinya beda dengan yang ditampilkan. Keempat, pola komunikasi asertif. Pola komunikasi ini disebut spesial karena menggabungkan beberapa aspek positif dari pola komunikasi pasif-agresif dan pasif-agresif menjadi sebuah pola komunikasi yang super. Pola komunikasi asertif ini menekankan pada pola komunikasi yang terbuka dan tidak memaksa. Jadi, mereka tahu apa yang mereka inginkan dan paham cara menyampaikan ke orang lain sambil mempertemukan perasaan orang lain juga. 5. Jenis-jenis komunikasi. Pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan sesuatu informasi. Ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya, sesuai dengan struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, maka seseorang umumnya menggunakan tata bahasa yang terlihat lebih baku dan formal dibandingkan ketika melakukan komunikasi non-formal. Contohnya adalah ketika seminar, pembicara umumnya akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti serta berada dalam ruang lingkup atau tata letak yang formal pula, seperti penataan tempat duduk, penataan pembicara, dan lainnya. Keempat, komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya adalah ulang tahun perusahaan, ulang tahun organisasi, dan lain sebagainya. Keenam, komunikasi melalui pesan. Pesan adalah kata-kata baik tulisan maupun lisan yang akan disampaikan pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan berdasarkan arah pesannya. Komunikasi bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yakni komunikasi satu arah atau one-way communication dan komunikasi dua arah atau two-way communication. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah pesannya. Komunikasi satu arah hanya mengalir dari pengirim pesan atau komunikator. Secara umum, jenis pesan terbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang menyampaikan menggunakan kata-kata dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. 7. Efektivitas dan hambatan komunikasi. Faktor penghambat komunikasi yaitu hambatan fisik,
hambatan semantik, hambatan psikologis, dan perbedaan latar belakang. Kesimpulannya, media komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan bisnis. Banyak media komunikasi tersebut seperti telepon, HP, fax, radio, TV, dan media sosial lainnya yang ada di antaranya bisa dioperasikan secara online karena telah memiliki program untuk mengaplikasikannya. Pebisnis harus bisa memilih saluran mana yang cocok untuk digunakan dalam mengembangkan bisnis. Menentukan cocok atau tidak itu adalah disesuaikan dengan kemampuan usahanya. Pemilihan saluran atau media itu juga harus disesuaikan dengan luasnya sasaran, jenis sasaran atau audiens yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas harus dipilih sesuai dengan kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan media visual, audio, atau audiovisual.